Ora usah Natalan Mas, kuwi Dewa Matahari. Dewa Mata itu Natale Sol Invictus tak goleki. Endi saiki tulisannya Sol Invictus mana? Ora roh. Ini Pak, Ensiklopedia Britannica. Wong sing nulis entry ora roh ceritane. Karena apa yang nulis dari tahun 1978, 1960, 1895. Nah ini kejadiannya tahun 1 sebelum Masehi. Itu loh saudara-saudara. Makanya Natalan itu memang tanggal 25 Desember. Ini data sejarah kuno. Pertanyaannya sekarang, Desember kan musim dingin Pak. Apa ada gembala yang menggembalakan dombanya di padang? Ora roh Israel kalau ngomong gitu. Rohmu mekur Eropa. Karena apa? Bulan Desember di Bethlehem itu hawanya hangat. Tidak sama dengan Eropa. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Setiap tahun kita memperingati Natal adalah lahirnya Yesus Kristus, atau dalam bahasa Arab disebut Isa Al-Masih. Nah saudara-saudara, ayat ini membimbing kita dalam pemahaman yang menarik. Hari ini kita mendengar berita yang luar biasa bahwa Tuhan telah menjadikan kita sahabat. Bukan lagi hubungan antara tuan majikan dengan hamba, tetapi Tuhan rela untuk menjadikan umat ciptaannya sebagai sahabat. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba tapi sahabat. Apa cirinya sahabat? Sahabat itu adalah relasi kedekatan, relasi keakraban. Apa yang dirasakan dibagikan kepada sahabatnya, di-sharingkan, saling berbagi. Bayangkan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini rindu untuk menjadikan umatnya sebagai sahabat. Karena tema saat ini adalah jadilah sahabat yang baik dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Setiap agama itu kan memiliki sejarah yang berbeda-beda. Nah, seorang sahabat yang baik itu bukan hanya sekedar sahabat dalam makna sesama iman, sesama agama, tetapi juga agama-agama lain karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Sama-sama memiliki harkat kemanusiaan, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Di mata Tuhan semua umat manusia adalah satu. Lah ini spirit Natal, saudara-saudara. Karena sebagai seorang sahabat, tentu kita harus bisa saling memahami. Baru-baru ini ada heboh diviralkan di internet. Orang-orang yang tidak setuju dengan yang namanya salam lintas agama. Biasanya mulai Presiden Jokowi, pejabat-pejabat pemerintah, biasanya kalau mengucapkan salam ya salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam Kristen Shalom atau Shalom Alaikum, salam sejahtera bagimu. Atau salam Hindu Swastiastu, Om Swastiastu. Atau salam Buddha, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi orang Konghucu. Atau Rahayu, Bagas Waras bagi orang-orang aliran kepercayaan. Ini ada yang mempersoalkan. Lalu ada yang punya teori begini, kenapa kita orang Islam dipaksa untuk mengucapkan salam Hindu Om Swastiastu? Kenapa kita orang Kristen dipaksa untuk mengucapkan salam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Kenapa kita yang bukan kebatinan disuruh mengucapkan Rahayu? Tidak perlu harus dipaksa, katanya begitu, tapi tidak salah juga. Kalau sekarang bahasanya bebek, mengucapkan kwek kwek kwek, ayamnya petok petok petok. Yang petok ngerti bahwa bebek ngerti bahwa yang ngomong itu ayam. Ketika bebek kwek kwek,
ayam tahu yang sedang bicara itu bebek. Ketika sapinya mengatakan moh ya moh karepmu, itu artinya bahasanya sapi. Atau kambingnya embek-embek, kita sudah tahu sama tahu, itu juga tidak salah. Tapi kan kita ini bukan bebek masalahnya, ya toh? Kita ini bukan ayam, kita ini bukan bebek ayam rojo koyo injang medal ing pangonan surup bali ing kandangi dewe labetan wonten ing sang sayaning margi, kata Pak Dalang. Kan kita bukan bebek, kita ini kan manusia. Manusia itu harus bisa toto jalmo, bahasanya manusia. Ketika kita orang Jawa disuruh bicara pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, sekarang sudah jadi bahasa nasional. Ketika kita sudah semakin besar, hubungan kita semakin luas, kita harus mengucapkan bahasa Inggris. Kalau tidak ada bahasa Inggris, kita tidak bisa menguasai dunia. Maka sangat wajar apabila seorang muslim karena menghormati orang Hindu, dia mencoba untuk mengerti bahasanya umat Hindu dan dia mengucapkan Om Swastiastu. Oh ternyata Om itu artinya bukan Om Paklik, bukan. Om itu adalah bahasa Sanskerta, namanya Ongkara nama Siwa, memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Namo Buddhaya, itu menghormati Sang Buddha. Apakah kita kalau kita mengucapkan Namo Buddhaya juru selamatnya orang Kristen ganti jadi Siddhartha Gautama? Kan juga tidak. Ketika orang Islam mengucapkan Shalom, apa ya kemudian Nabi Muhammadnya ganti? Kan ya tidak kan. Inilah bahasa pergaulan, inilah tingkat toleransi yang lebih tinggi, bukan sekedar petok-petok embek-embek kelasnya bebek ayam rojokoyo, bukan sekedar kelasnya toto jalmo sekedar bisa ngomong, tetapi bagaimana kita juga bisa memiliki peradaban yang tinggi yang dibangun di atas dasar saling menghormati. Makanya dikatakan ora mung iso toto jalmo nanging iso toto jalmo mring sasomo kang beda-beda nanging tanpa rubeda. Tidak ada halangan apapun untuk orang Kristen mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek gelem jawab, ora gelem ya wis. Kan itu kan? Toh kita isinya menghormati orang lain. Apabila Anda pergi ke Timur Tengah, batas-batas semacam ini semakin tipis. Karena apa? Di sana orang Kristennya bahasa Arab. Lalu ucapannya apa? Kalau Shalom alaikum, ya Assalamualaikum, sama juga. Kalau di dalam Alkitab itu dikatakan Ja'a Yasua wa qala lahum Shalamu alaikum. Datanglah Yesus dan berkata kepadanya, Salam sejahtera bagi engkau sekalian. Di negara Israel itu ada umat Islam. Umat Islam yang lahir di sana otomatis bahasa ibunya selain bahasa Arab adalah bahasa Ibrani. Nah di sana Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Namanya Ha-Quran Ha-Mefuar Tirgem Ifrit. Al-Quranul Karim terjemahan bahasa Ibrani. Coba. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan apa dalam bahasa Ibrani? Beshem Elohim Harahman Viharahum. Berarti Elohim bukan hanya miliknya orang Kristen loh. Anda sudah bikin kalau di Indonesia GPD Elohim, itu pasti Kristen. Tidak mungkin Anda mengatakan GPD Allah, rasanya nggak pantas toh. Kenapa nggak pantas? Ora biasa. Mergo awake dhewe kabeh ngomongnya cara Jawa, cara Indonesia, orang ngomong cara Arab gitu. Ini batas kebudayaan dan sekarang itu apa? Dengan alat yang kecil ini kita bisa melanglang dunia. Kalau dulu orang mengaji kitab suci itu identik dengan Islam, sekarang enggak lagi. Karena apa? Jauh sebelum munculnya agama Islam,
orang-orang Kristen di Mesir, orang-orang Kristen di Syria, itu kalau baca Alkitab dingajikan, itu budaya timur. Sama dengan kalau di Indonesia, di Jawa khususnya ya, dandang gulo apa itu miliknya Islam? Apa itu miliknya Hindu? Kan enggak. Dandang gulo kalau dia dibuat solawatan, nah itu Sunan Kalijogo. Dandang gulo kalau dibuat ono kidung rumeksa ing wengi, itu piwulangnya Sunan Kalijogo. Teguh hayu luputo ing loro, luputo bilahi kabeh. Artinya apa? Memohon Tuhan supaya jin setan datan purun, setan ora doyan demit orang dulit, nanging tetap bisa masuk angin. Artinya apa? Ini bahasa itu netral, bahasa itu bukan memihak. Begitu juga ketika Anda mendengar tembang megatruh, sigro milir sang ketek si nunggu bacul Joko Tingkir, ya kan, Sultan Hadiwijoyo. Tapi kalau Kiai Sadrah, seorang pemimpin Kristen pada abad 19, dia nembangnya awal pembacaan firman kayak kita ini. Duh yang widi kawula saos syukur. Nah itu Kristen, karena ada ing asmane Gusti Yesus dan seterusnya. Begitu juga di Timur Tengah. Kenapa orang Indonesia itu jadi usil, gampang sekali tersinggung? Karena orang roh persoalannya. Yuk perhatikan, Anda klik saja di HP ini, buka Google, Anda tulis reciting the Shema in Hebrew. Reciting, jangan reading. Kalau reading itu cuma dibaca biasa, ayat Alkitab misalnya, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu reading Bible. Tapi kalau reciting the Bible in Hebrew, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Coba bandingkan, ayyalas sholah, kan mirip tuh? Kenapa mirip Pak? Apa yo ora oleh mirip? Wong padha-padha di Timur Tengah. Apa orang Kristen tidak boleh mirip sama orang Islam karena sama-sama di Dampit? Ayo sekarang, kowe aja ngomong ngono Pak, ora oleh Pak. Iki Islam, iki basane duduk wong Islam tok, basane duduk wong Kristen tok. Kabeh wong Jawa ning iki ngomongi sugeng enjang, ora enek good morning kan gitu kan? Makanya bingung begitu Anda membaca salamnya malaikat menurut Al-Quran itu assalamualaikum, tetapi di dalam Al-Quran bahasa Ibrani shalom alaikum sama. Waktu malaikat mengucapkan salam kepada para gembala di padang Efrata ketika memberitakan kelahiran Yesus Kristus sang juru selamat, dia mengucapkan salam. Bahasa Arabnya juga salam, bahasa Ibrani shalom, bahasa Suryani bahasanya Yesus, bahasa Aramaik selama amkun, shalom alaikum, assalamualaikum, itu sama. Terus apa yang diucapkan oleh malaikat di dalam Lukas pasal 2 ayat 14? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi, salam di bumi. Makanya setiap nyanyi salam, salam, salam juga kan juga gak diucapkan shalom, shalom, ada yang salam, ada yang salam, namanya bahasa itu serumpun, gak ada telepon merek Kristen, telepon merek Islam, gak ada, beras merek Hindu, beras merek Islam, gak ada.
Wong agama kok malah jadi unsur memisah-misahkan kita hanya karena bahasa. Agama harus membawa persatuan. Kata Bung Karno, jikalau engkau orang Hindu, jangan jadi orang India. Jikalau engkau menjadi orang Kristen, jangan jadi Yahudi. Jikalau engkau menjadi orang Muslim, jangan jadi orang Arab. Tetap jadi orang Indonesia dengan kekasan Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu saudara-saudara, jadi orang Indonesia itu harus membawa contoh tentang kerukunan, tentang toleransi satu sama lain. Saya baru memberi kuliah di IAIN Salatiga minggu yang lalu. Jadi saya baru pulang dari Salatiga, kemudian saya ada seminar di GKJ di Jogja. Dari IAIN saya ke Kristen, dari ke Kristen balik lagi sekarang ke Kristen. GBDI Wonokoyo. Apa yang saya rasakan di sana? Setiap orang sebetulnya rindu untuk mendengar nyanyian perdamaian. Makanya nyanyian perdamaian yang disuarakan malaikat adalah Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus bunai voluntatis. Itu dalam bahasa Latin. Diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? Al-masdulillahi fil ali wa alal artis salam wa bin nasil masarat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan salam damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Berita Natal itu bukan hanya berita untuk orang Kristen, tetapi berita wa alal artis salam wa al shalom kol haaretz, shalom untuk semua masyarakat di bumi, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun adat istiadatnya. Maka kalau agama bisa menjadi motor perdamaian seperti yang dicontohkan oleh Presiden Jokowi, setiap kali membuka pertemuan-pertemuan dia selalu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom alaikum atau shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu tak tambahi bagas waras, supaya selamat selama-lamanya. Gitu loh. Ini berita yang luar biasa saudara-saudara. Lalu saya sampaikan di forum-forum lintas agama itu, apa sih keberatannya kita mendoakan shalom, mendoakan damai, mendoakan sejahtera bagi orang lain? Nanti ditolak Pak, kalau ditolak sing penting oleh pahala. Karena apa? Karena kita berniat baik. Apa yang kamu perbuat baik itu tidak pernah kembali, itu pasti berbuah, itu janji firman Tuhan. Oleh karena itu saya sampaikan, bu ya kita melihat sejarah panjang bangsa kita. Itu ada naskah dalam bahasa Sunda, namanya Sang Hyang Siska Kanda Ingkarsiang. Itu ditulis kompilasi buku didaktik tentang pelajaran kepada para resi, baik itu Hindu maupun Buddha. Dan sang raja itu berdiri tengah-tengah karena mengayomi seluruh umatnya. Makanya Anusapati gelarnya Sang Hyang Siwa Buddha, karena dia menjadi perlindungan bagi masyarakat yang beragama Hindu, perlindungan bagi masyarakat yang beragama Buddha. Begitu juga Raja Pejajaran. Ketika Hindu masuk, Buddha masuk, dulunya kan semua ini agama lokal yang disebut aliran kepercayaan. Dia mengatakan apa? Semua diberi salam. Inilah salam lintas agama pertama kali dalam sejarah, yaitu Siska Kanda Ingkarsian. Keren namanya ya. Dia mengucapkan salam bagi orang-orang Hindu, Ongkara Nama Siwa, sembah Rihulun Sang Yang Panca Tathagata. Salam bagi Sang Panca Tathagata Buddha. Semuanya dilakukan agar semuanya menjadi baik. Itu antara abad ke-8 Masehi sampai abad ke-15.
Tetapi apakah berarti sang raja agamanya tidak jelas? Oh enggak. Hanya orang padang pasir yang minta jelas-jelasan itu. Karena apa? Di padang pasir kalau enggak hitam putih. Karena enggak ada warna-warni. Yang Indonesia itu warna-warni. Ini sudah warna-warni. Di padang pasir kalau enggak coklat, yaitu hijau aja jarang. Makanya kalau lihat warna-warni dia takut, trauma. Padahal bangsa kita ini dari awal sudah warna-warni. Apakah ketika seorang mengucapkan selamat Natal ya Pak Le, agamamu ganti kan ya ora. Saya setiap kali ketemu sama teman-teman Hindu, saya mengucapkan selamat galungan, matur sembah nuwun Mas, matur suksma. Nanti waktu Natal dia mengucapkan selamat Natal. Kadang-kadang dia nggak ngerti saya ini Islam apa Kristen, pokoknya semua hari raya diucapkan, akhirnya apa? Semua hari raya saya diundang. Biasanya makan soto. Nah itu enak kan? Orang itu kalau konconya banyak kan enak. Kalau sedikit-sedikit, wah ojo, mengaburkan. Kok takut sekali tuh. Setiap orang nganggep pilihannya yang paling cocok, paling bagus, enggak apa-apa, itu asasi. Anda mengatakan istrimu yang paling cantik, ya itu bagus. Tapi enggak perlu Anda bawa birang, bawa pedang. Your attention please, woro-woro. Sing sopo orang ngakoni yen ing salumahing bumi sakuruping langit ora ana wong wedok sing ngayu kejaba saka bojoku, tak bacok sampean. Lah itu baru pelanggaran hukum. Boleh orang Islam mengatakan al Islam yu'la wala yu'la ilaih, monggo wong dia Islam. Yang Kristen mengatakan Yohanes 14 ayat 6, ya silahkan wong Kristen, tapi saling menghormati yang lain. Tapi ingat ya, ketika kita mengucapkan selamat Natal, kalau di Timur Tengah keren sekali. Id milad said kulu am wa antum bi khair. Itu bahasa Arab itu. Id milad said itu selamat hari Natal. Ya. Kulu am wa antum bi khair. Kullu am, setiap tahun, sepanjang tahun. Wa antum, dan kamu sekalian bi khair, selalu dalam keadaan baik. Itu Syekh Al-Azhar bicara begitu kepada patriark gereja ortodok Koptik di Mesir. Itu Presiden Mahmud Abbas yang Islam selalu Natalan di gereja Bethlehem mengucapkan pada sahabat-sahabat muslimnya. Nanti pada saat perayaan besar Islam, yang Kristen juga mengucapkan selamat yang seperti itu. Ini Arab loh. Masa kita lebih Arab ketimbang orang Arab? Yang Arabnya aja tidak pernah mengharamkan selamat Natal, selamat Waisak, nggak pernah kok. Coba Anda lihat pergi ke Dubai, pergi ke Amman, pergi ke Damaskus, di setiap airport, di jalan-jalan tuh bisa mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Itu biasa. Hanya kita aja nggak terbiasa. Begitu nggak? Ini loh, Raja Salman saja nggak ada masalah mengucapkan selamat. Pedoman kita bukan Raja Salman. Ya wis kalau ngono ya karep-karepmu lah. Yang penting orang ngebong omahe tanggamu ora apa-apa. Radikalisme adalah musuh negara sepanjang zaman. Radikalisme itu muncul karena apa? Karena paham yang sepihak, tidak pernah belajar kok karo wong liya. Tidak pernah belajar terhadap yang lain. Kalaupun dia punya toleransi, toleransinya hanya setingkat bebek ayam Rajakaya tadi. Mbek-mbek, meong-meong, petok-petok, hanya itu. Ora iso toto jalmo. Kalau kita ini bisa toto jalmo, kita ini apa namanya, jalmo limpat seperapat tamat. Kalau orang yang tidak toleran itu apa? Jalmo limpat seperapat minggat melayu dhisik. Karena apa? Kaget dengan keberagaman. Padahal kalau orang Indonesia kaget dengan kebajemuan, berhenti jadi orang Indonesia. Itu di Eropa sama Timur Tengah masih perang salib, saudara-saudara. Kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangkrua. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini kurang N1 ya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda adalah itu. Tunggal Ika, yang tunggal adalah itu. Itu ungkapan dari Empu Tantular. Ketika menulis kakawin namanya Kakawin Sotasoma tahun 1365. Bayangkan itu. 1365 itu masih perang salib loh di Timur Tengah.
Masih gegeran di sana, yang Islam bunuh Kristen, yang Kristen bunuh Islam. Lah di sini sudah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Berbeda-beda tetapi satu, apapun suku kita, apapun agama kita, apapun aliran kita, tetapi kita satu. Tetapi masing-masing orang punya anutan, Tanhana Dharma Mangrua. Kebenaran itu satu, dan kebenaran itu pilihan dewe gitu loh. Dan negara tidak ikut campur dalam hal itu, saudara-saudara. Negara itu hanya mengayomi. Makanya apa? Ini dari zamannya kerajaan Sunda, Singasari, Kediri, Majapahit, sudah ada itu. Jadi ungkapannya begini, bagaimana hubungan ketaatan kita? Seperti mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata. Jadi seperti seorang Mahapatih tunduk pada rajanya, raja tunduk pada dewata. Kata dewata itu berasal dari bahasa Sanskerta, ista dewata, sembahan yang satu, Tuhan yang satu, artinya ista dewata. Artinya apa? Bagi seorang Hindu, dewata itu yang tertinggi, itu Sang Hyang Widi. Bagi seorang Buddha, Sang Hyang Adi Buddha itu sudah yang tertinggi. Bagi orang Kristen, Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus itu yang tertinggi. Bagi orang Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tertinggi. Tetapi masih ditambahi satu, dewata bakti diyang. Dewata harus tunduk kepada Zhang. Zhang itu apa? Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin orang bertanya begini, loh Pak, bagi kami orang Hindu, dewa segala dewa itu Sang Hyang Widi, itu sudah tertinggi. Yang tertinggi kan menurut kowe, menurut koncomu kan ya duduk kowe. Lek menurut Buddha kan namanya Sang Hyang Adi Buddha. Menurut Islam namanya Allah. Menurut Kristen namanya Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus. Kan gitu kan? Berarti apa? Tinggi bener itu kan tergantung masing-masing yang milih. Bagi saya istri saya paling cantik. Bagi orang lain, oh, istrinya Pak Bambang kurang cantik, ya karepmu aku gak oleh mengamuk. Bojomu sing paling ayu kok. Kanggumu lek kangguku kan ya ora. Gitu loh saudara-saudara. Jadi ini penting, makanya berdasarkan pemahaman yang seperti itu, negara memiliki satu ideologi yang kuat yang menaungi perbedaan masing-masing yang dianggap benar tadi. Bagi orang Muslim, silakan engkau melakukan tuntunan-tuntunan menurut kitab suci Al-Quran, kata Bung Karno. Bagi orang Kristen, silakan Anda meneladani kitab Injil yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang Buddha kitabnya masing-masing. Tapi di atas semuanya itu, negara harus bertuhan yang Maha Esa. Tapi ketuhanan yang tiada egoisme agama, ketuhanan yang tiada sikap seolah-olah orang lain tidak boleh berhak hidup di muka bumi ini. Seolah-olah kalau di luar kita kafir, kita yang paling benar. Terus saya jawab, sakjane kabeh wong ya kafir. Kita semua itu tidak mungkin kalau nggak sekaligus mukmin dan kafir. Mukmin itu beriman. Nah, mukmin itu bahasa Ibrani apa? Ma'amin. Nah, podo toh? Karena sama-sama bahasa Ibrani, bahasa Arab. Sekarang saya tanya, ketika Anda sebagai seorang Kristen, apakah Anda percaya dengan Siddhartha Gautama sebagai nabimu? Tidak kan? Tapi ketika orang lain percaya Siddhartha Gautama sebagai nabinya, apa Anda? Oh ya enggak, itu pilihannya dia. Berarti apa? Di satu pihak Anda percaya Yesus Kristus adalah juru selamatmu, tapi di pihak lain kamu menyangkal Siddhartha Gautama bukan juru selamatmu. Maka setiap orang adalah beriman pada agamanya masing-masing dan kafir kepada agama orang yang berbeda dengan kita. Makanya kafir itu artinya apa sih? Kafir itu menutup. Kafara, yakfuru, kufran, menutup kepada yang lain. Kafir itu tidak hanya menutup keadaannya Tuhan, tidak hanya menutup menyangkal adanya Tuhan, tapi juga menyangkal nikmat Allah.
Orang ini tidak bisa bersyukur, namanya kafir bin nikmah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Seperti ini maknanya. Maka setiap orang itu sekaligus beriman pada imannya menurut tuntunan agamanya, sekaligus dia mengkafiri orang lain. Mengkafiri bukan haknya orang lain beda dengan kita, konsepnya kita tolak. Makanya mari kita saling bersalaman dan mengatakan sama-sama iman Pak, sama-sama kafir, sama-sama iman, sama-sama kafir. Jangan marah kalau disebut kafir. Ketika Anda memilih jadi warga negara Indonesia, Anda sekaligus menyangkal jadi warga negara Malaysia. Menyangkal itu adalah kafir. Anda warga negara Malaysia, bukan Pak, Indonesia Pak, ini paspor saya, gambarnya Garuda Pancasila, kan itu kan? Lah itu kafar dalam bahasa Arab maupun bahasa Aramaik. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana ketika seorang menilai orang lain dan penilaian itu ternyata tidak tepat dengan apa yang diyakini orang. Lah, ini lewat dialog. Kemarin saya memberikan kuliah di IAIN Salatiga. Orang tanya kepada saya, "Loh Pak Bambang, kenapa orang Kristen menolak Injil Barnabas?" Terus saya jawab, "Lah itu memang bukan Injil kok," saya bilang. "Kenapa Pak bukan Injil?" Memang bukan Injil. Anda bisa menerima riwayat Mahapatih Gajah Mada, tapi sumber yang menceritakan itu kira-kira sumber dari zaman Siti Nurhaliza tahun 2001 di Malaysia kira-kira. Gajah Mada itu orang Majapahit 600 tahun atau 800 tahun setelah dia. Apakah itu bernilai sejarah? Ya tidak Pak, ya seperti itu. Injil Barnabas itu Injil yang dibuat itu Injil-Injilan, bukan Injil beneran. Dalam rangka polemik Islam Kristen, yang nulis adalah seorang yang marah karena dipaksa masuk agama Katolik, namanya Fra Marino. Makanya Injilnya tertulis dalam bahasa Itali. Yesus bahasa Itali belum ada, zaman Yesus itu bahasanya Aram. Aram itu seperti Maranatha, Tuhan kami datanglah, Hakal Dama, Eli Eli lama sabaktani, Gabata, Evata, itu bahasa Aram. Kalau bahasa Ibrani, Haleluya. Bahasa Aram, Talitakum. Bahasa Yunani, Kyrie eleison. Bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo itu. Nah Yesus bahasa mana Pak? Kabeh. Karena pada abad pertama di Israel itu negeri yang sifatnya multilingual, multi bahasa. Makanya dalam nubuat Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23, di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Bahasa aslinya, Tuhan akan memuliakan derek hayam, jalan ke laut, apanya via maris, laut tengah, yang menjadi lalu lintas orang-orang zaman itu untuk pergi ke Tarsis, pergi ke Israel, pergi ke negara-negara Timur Tengah. Yang kedua, seberang sungai Yordan, Aver Hayarden, itu artinya apa? Jalan darat yang bersambung dengan jalur sutra di abad pertama. Karena abad pertama itu Israel tempat ngumpulnya suku-suku bangsa di dunia. Pertama, pada masa Yunani pernah diduduki Alexander Agung, maka bahasa Yunani menjadi bahasa yang internasional saat itu. Ketika dikuasai Romawi, bahasa Latin dipakai di sana. Tapi mereka sendiri punya bahasa ibu, yaitu bahasa Aram, yang dipakai sejak bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel, dan bahasa kitab suci mereka bahasa Ibrani. Jadi yang benar mana Pak? Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus atau Yesus Mesiha? Semua benar. Tinggal siapa yang mengucapkan. Ketika Yesus ketemu dengan Imam Nikodemus yang tidak lain adalah ahli Taurat dari anggota Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi pada waktu itu,
dia percaya Yesus Yesua, dan Yesua itu Hamasiah, dia adalah Mesias yang diurapi. Dia menyebut Yesua Hamasiah. Ketika dia bertemu dengan Petrus, bertemu dengan Andreas, penduduk Galilea, dia tidak mengucapkan Yesua Hamasiah, tapi dia mengucapkan Yesu Mesiha. Ketika bangsa Arab mulai berkembang, maka kata sandang itu al, sang bahasa Jawa. Sang direktur berarti direktur yang satu itu. Sang juru selamat Hamasiah menjadi Al-Masih. Terus kemudian Yesus itu diarabkan menjadi Isa. Karena apa? Itu namanya fonetik koresponden. Contohnya orang Jawa tidak bisa ngomong Ismail terus dibaca Semangil. Ya toh? Orang Jawa tidak bisa ngomong Umar, Usman, Ali dibaca Ngumar, Ngusman, Ngali ngantos lumunturipun Mbok Kanjeng Dewi Fatimah. Nggih. Ya toh, nuwun-nuwun mugi katur dumateng sederek ingkang katuran ing mriki sedayanipun. Nggih, ya toh? Abu Bakar, Ngumar, Ngusman, Ngali, sahabat sekabat sekawan, dia tidak bisa ngomong misalnya kata-kata Ismar dibaca Semar, ya kan? Itu bahasa Arab itu. Banyak yang seperti contoh, maka seperti kata Yerusalem, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Ibrani dibaca Ursalim, Yordan Urdun, Yesayahu Isaya, Yesaya Isaya, Yesua Isa, gitu loh. Ini yang namanya karena ilate dhewe iki ora iso ngomong ngono, gitu loh. Apa ya Gusti Allah itu ngamuk, ora iso munggah swarga, kowe ora iso ngomong ain, ora ngono lah. Sing gawe ilat ya Gusti Allah kok. Kita ini beragama itu jangan nemen-nemen lah. Dan teman-teman fanatik sering piknik, sering ngelencer, tahu temennya yang lain. Ojo ngomong-ngomong, woi agama lain itu nyembah berhala, takonono dhisik. Berhala iki apa? Gitu loh. Tanya, saya juga pernah ditanya, loh Pak, jangan sungkan ya, saya sungkan Pak. Tapi Bapak nggak marah kan loh? Kenapa saya nggak pernah ngamuk, nggak pernah marah saya? Kenapa? Setiap Natal kan saling mengucapkan selamat Natal dulunya. Sekarang jarang Pak selamat ya Pak, tak takoni. Selamat topo to Mas? Aku yo ora pas ulang tahun. Aku yo ora oleh rezeki mendadak. Oleh apa aku? Pokoknya selamat, ayo selamat topo sik lah. Kalau ndak mau jawab, ajak minum kopi dia. Dik selamat topo sik. Kami nggak boleh sing marahi kowe ora oleh sapa. Gurumu sapa tak paranani gurumu sekarang. Kuwi kurang maca gurumu itu. Kowe wedi ngomong selamat Natal loh. Ulang tahun bahasa Arabnya apa ayo? Milad Pak. Milad kemudian dia latinkan jadi apa? Dies Natalis. Lah kowe kuliah tulisnya kok Dies Natalis Universitas Negeri Malang. Kuwi nyilih Kristen ora oleh kuwi. Karena kuwi Natalis kok. Kenapa bukan Dies Maulud ayo sekarang? Kan rusak. Kita ini saling tergantung sebagai bangsa. Ayo sekarang kalau Anda anti Kristen, rumus matematikamu huruf Yunani apa huruf Arab sekarang? Lambda, beta, ya toh? Huruf Yunani, nggak iso diganti. Lam ngerusak matematika. Ini maka kita ini mesti sering kelencer, dolan mojo kalah karo pitik lah. Pitik iso bondinti kok. Masa kita tidak mau ngelencer itu loh. Terus saya beri contoh, bukti bahwa negara kita itu negeri yang beragam saling menghormati. Woconen Pancasila. Kok bisa Pak? Sekarang kita buktikan. 26 kata dalam Pancasila itu bukti bahwa kita ini minjem dari Sanskerta, Arab, Yunani, Latin. Terus kita tidak akan mungkin apabila kita tidak saling meminjam dalam bahasa. Bingung kita. Ada orang mengatakan gini, jangan mengucapkan selamat hari Minggu Pak, itu kristenisasi. Loh, kok bisa? Minggu itu Domingo, artinya hari Tuhan.
Tuhan Allah Yesus Kristus. Jangan mengucapkan itu. Itu ya kurang piknik pisan. Anda tahu, koran-koran zaman Belanda, salah satunya yang merintis koran Indonesia itu adalah Raden Mas Adi Suryo. Itu tokoh pers nasional yang mendapatkan penghargaan sebagai Bapak Pers Indonesia di zaman Presiden SBY. Dia perintis koran berbahasa Indonesia pertama, bahasa Melayu pertama, namanya Pemberita Betawi. Terus ditulis di situ, Mingguan Pemberita Betawi. Ini orang Indonesia asli, orang Jawa itu, namanya Raden Mas Tirto Adi Suryo, orang Indonesia itu. Salah satu tokoh Syarikat Dagang Islam dan salah satu anggota Budi Utomo. Kenapa kok harinya bukan Ahad, Pak? Kenapa Minggu? Ini kristenisasi. Moco dhisik, Mas. Tirto Adi Suryo itu Muslim. Yang memperkenalkan kata mingguan itu Tirto Adi Suryo. Itu tahun 1910 itu. Jadi kalau sekarang hari dalam seminggu itu berapa? 7, Pak. Nah sekarang lek minggu kok tolak, kok ganti akad, lek seminggu terus jadi apa? Ayo kan bingung toh? Sepekan Pak, ora, pekan iki 5. Dinten pitu pekenan gangsal bujeng jejeg damel njejegi sing gada kriya boten kan itu kan. Pekenan itu gangsal. Maka kalau Anda melihat kalender zaman Majapahit ada Dwiworo, Triworo, Caturworo, Poncoworo, baru yang terakhir Saptawara. Itu baru 7. Makanya kita ini kalender ganti-ganti kita juga nggak tahu. Kita hanya mengkritik karena kurang pengetahuan. Makanya kemudian baca kembali sekarang contohnya Pancasila itu. Ada orang yang paling berhak katanya sila pertama itu tidak berlaku untuk orang Kristen, tidak berlaku untuk orang Hindu. Sekarang saya tanya, ketuhanan itu bahasa apa itu? Bahasa Arab? Bukan, itu asli bahasa Melayu. Kean dan kata Tuhan. Yang bahasa apa? Indonesia. Maha bahasa Sanskerta. Malah nggak ada Arabnya, nggak ada Yunaninya, yang ada Sanskerta. Maha itu artinya agung, Maha itu artinya besar. Makanya ada Mahabharat. Nah, Barata yang agung, ya toh? Maha itu luar biasa, agung, besar. Esa itu bahasa Sanskerta bukan, bahasa Arab bukan keilahian yang maha ahad atau maha wahid, enggak. Keilahian yang maha esa. Esa itu bahasa Dayak, esa itu bahasa Rote. Makanya asa dua telu, esa dua telu itu bahasa Austronesia kuno. Artinya apa? Bangsa ini sudah jalan ribuan tahun kita persoalkan. Yang kedua, kemanusiaan. Yuk sekarang, manusia itu bahasa Arab? Bukan. Bahasa Ibrani, yang sok Kristen bahasa Ibrani, yang sok Arab bahasa Arab? Bukan. Bahasa apa? Manusia, bahasa Sanskerta dul. Manusia itu asalnya dari kata manu dan satarupa. Itu Adam dan Hawanya umat Hindu. Jadi kata manusia itu nyileh kita ini, pinjem dari bahasa Sanskerta. Sang Hyang Manu, manusia pertama. Istrinya namanya Satarupa, dari Manu dan Satarupa manusia, jamaknya manusyo. Terus kemudian kita terjemahkan, hei manusia, hormati ibumu, kata Nyomai Rama. Iya toh? Hei manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nas bahasa Arab itu manusia, diterjemahkan wahai manusia. Kenapa dengan wahai nas, orangnya sing ngerti? Atau wahai insan, kurang pantas. Tapi wahai manusia lazim dipakai. Itu bahasa Hindu. Tapi apa sekarang kalau orang mengatakan manusia jadi Hindu? Kan tidak. Yang adil dan beradab, adil adalah wal adab, itu bahasa Arab. Jadi itu sumbangan bahasa Arab. Ketiga, persatuan Melayu Indonesia asli. Indonesia itu bahasa Yunani. Indos, India,
Nesos, pulau-pulau di lautan Hindia. Indonesios, itu bahasa apa? Yunani, bahasanya kitab suci Injil. Ayo sekarang, kan saling meminjam kan? Kristen nyilih Islam, Islam nyilih Kristen, Islam Kristen nyilih Hindu, Hindu nyilih Buddha. Duka, bahasa apa? Bahasa Pali, bahasanya Hindu. Cinta, bahasa Pali. Dilarang jatuh cinta karena itu bahasa Pali, bahasanya kitab Tipitaka. Terus diganti apa? Puyung. Nah, lu nggak ada yang ngerti. Bener nggak? Kacau kita ini, mental bangsa kita ini sedang rusak. Karena apa? Radikalisme, fanatisme agama. Karena apa? Anak-anak kita nanti tidak bisa menghirup alam yang benika tunggal ika, alam yang saling menghormati satu sama lain. Sekarang menjadi pengap, saling menuduh, saling mengutuk, saling merasa diri punya hak di negeri tercinta ini. Saudara-saudara, ini semangat Natal. Belum lagi kalau musyawarah itu masih panjang lah. Itu sesinya seminar Pancasila kalau itu. Sekarang kita kembali pada teks kitab suci kita. Kekristenan adalah berita anugerah bagi setiap bangsa di muka bumi. Bukan hanya miliknya orang barat, bukan hanya miliknya orang Israel, tapi miliknya bangsa-bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka banyak orang berpikir ketika engkau sedang salah paham, how to understand a misunderstanding. Bagaimana kita paham ketika orang menyalahpahami kita? Lebih baik tanyakan kepada yang bersangkutan. Jangan mengembangkan karikatur-karikatur terhadap agama lain. Misalnya mengatakan begini, yang Kristen menuduh yang Islam menuduh yang Hindu menuduh yang Buddha, yang Islam menuduh yang Kristen. Biasanya itu rawan. Tetapi saya itu punya prinsip jangan ada dusta di antara kita. Kadang-kadang kalau kita lagi pertemuan umat beragama, ya kita ini rasanya kayak clear gitu, pemimpinnya yang clear. Di luar kita tetap aja nggak ikhlas kita bersatu. Contohnya, ya tapi ya kalau soal kita kan akidahnya beda. Wis ket mbiyen Mas lek akidah itu beda ket mbiyen. Wis sejak zamannya Siwa Buddha itu sudah beda. Ora mung saiki tok. Makanya seringkali orang menuduh orang itu berdasarkan karikatur kita. Misalnya, ketika ada ayat-ayat kekerasan dalam Islam, apa di Kristen nggak ada? Ada juga. Kalau Anda menuduh Islam kemudian teroris, ayat ini juga bisa dimaknai teroris misalnya. Jangan kamu mendahului mengucapkan salam kepada orang ahli kitab. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Makanya ini menjadi dalil tidak boleh mengucapkan salam. Tapi konteksnya apa di situ? Konteksnya apa? Diriwayatkan Nabi Muhammad bersama sahabatnya ketemu sama orang Yahudi. Lalu orang Yahudi tadi mengucapkan Assalamualaikum. Terus kemudian Nabi bertanya kepada muridnya, sahabatnya, tahukah kamu apa yang diucapkan si Yahudi tadi? Assalamualaikum. Apa artinya? Celakalah kalian, jahatlah kalian, brengsek kalian gitu loh. Nabi menjawab apa? Jawablah waalaikum saja, tidak usah salam. Karena dia ngomong asam kok bukan salam. Kalau orang Jawa asem gue, ganti aja gitu loh. Konteksnya ada, di Alkitab juga ada. 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Jangan kamu mengucapkan salam kepada mereka. Padahal Yesus mengatakan, jikalau kamu memberikan salammu hanya kepada orang-orang yang sesama kamu, apa bedanya kamu dengan orang lain? Ucapkanlah salammu kepada setiap orang, tetapi cintamu hanya untuk seorang, kan itu kan? Jadi tidak salah menebar kebaikan. Ayat ini punya konteks, punya latar belakang sejarah, tidak bisa dipukul rata. Ketika orang mengatakan pada zamannya Rasul Yohanes itu ada, ini latar belakang kenapa di dalam 2 Yohanes pasal 1
ayat 10 sampai 11 itu dilarang mengucapkan salam kepada orang-orang yang jahat itu tadi. Karena apa? Umat Kristen sedang dalam penganiayaan yang luar biasa dari Kaisar Roma yang begitu bengisnya. Ini ngerogoti dari dalam. Sekte ini namanya sekte Gnostik, dipimpin oleh Kerintus. Yohanes bersikap tegas karena apa? Di tengah-tengah kita dianiaya, masa dia merusak moralitas Kristen dari dalam gitu. Tapi kalau sekarang kan ya tidak ada urusannya dengan Gus Dur, tidak ada urusannya dengan NU, semua itu koncone dhewe kok. Buktinya apa? Lah itu kalau selamatan ya terateri itu kan artinya apa? Eling karo koncone, lek aku warek koncoku kudu warek. Kan itu kan? Kalau saya sehat, teman saya juga sehat, kan itu loh. Ini kehidupan berbangsa. Tapi kita akidahnya beda, Pak. Ket mbiyen iki wis beda. Ora usah dipersoalkan, sejak dulu sudah berbeda. Tapi takono jojongku malah kleru. Contohnya begini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Itu ditafsirkan Tritunggal. Lek enek wong Kristen nyanyi kuwi rungokno. Ketiganya yang esa. Enek enggak sing nyanyi? Ketiga dari yang tiga, kan enggak ada. Berarti itu duduk Kristen kan itu kan. Lah terus apa Pak? Ya golek ono dhewe wong sing ngomong kowe kok, aku sing kon goleki. Inilah perlunya kita dialog. Gusti Allah kok mana Pak? Kalau Tuhan itu beranak, siapa bidannya? Terus guyu bareng-bareng. Kok pikir terus kemudian atine tanggomu ki apa ya ora ketaton ngono kuwi kan ya tatu to. Salinglah menghormati, luwih becik takono, Mas. Gusti Allah kok kowe nek putrane iki tegese apa kan itu kan. Lah itu tak jawab, berikanlah zakat fitrah itu kepada fakir, miskin, ibnu sabil. Ayo ibnu sabil artinya apa? Itu orang yang ini Pak, musafir keagamaan, harus diberikan zakat sampai di tempat tujuan pertama. Enggak, yang saya maksud harafiahnya ibnu sabil itu tegese apa? Ibnu itu artinya anak, sabil itu artinya dalan. Lah terus dalan ki bojone sapa? Ayo sekarang, anak jalan, dalan bojone sapa? Rabine kapan? Bidane sapa? Ini kata kiasan, Mas. Dikatakan anak-anak gelap. Terus kok arani Papua kan yo tersinggung loh. Anak-anak gelap itu orang yang hidup dalam kegelapan, bukan gelap tuh duwe bojo. Mojok gelap-gelap sana bukan itu. Setiap agama itu memiliki kekhasan. Kekhasan itu apa? Tidak lepas dari sejarah. Karena apa? Zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah itu punya keyakinan primitif bahwa Allah itu punya 3 anak putri, Alata, Usa, dan Manat. Makanya terus ditegur sama Gusti Allah, Kulhu Allahu Ahad. Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa, Allahu Somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun serupa dengan dia. Walam yakulau kufuwan ahad. Ikhlas hati 1000% saya setuju. Makanya saya suka nyanyi, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Amin. Betul sih ngomong Gusti Allah mana ya sopo gitu loh. Ini perlu dialog, ini perlu keterbukaan. Takono dhewe karo wong Hindu, apa betul dewoi Gusti Allah? Takono dhewe karo wong Kristen, apa bener Tritunggal itu Bapak, Ibu, dan anak? Lho sapa sing ngomong Tritunggal Bapak, Ibu, dan anak? Nah itu Maria Pak. Ora enek wong Katolik berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan anak, ora enek Mas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra iki ora ateges Gusti Allah iki peputra lan diputraake. Secara fisik itu bukan. Masa kalah cerdas karo Darmo Gandul? Darmo Gandul atori roares. Darmo Gandul bertanya pada gurunya, sopan sekali. Nopo to kang sinebut
agama srani puniku tegese. Apakah yang disebut agama srani itu? Ana wong Jawa senengane otak-atik matuk, Gusti baguse ngati. Srani sarananing wong ngabekti. Terus dijawab, Ki kalam wadi pitutur tegese srani puniki sarananing manembah mring Allah satu, jalan orang menyembah kepada Allah yang sejati. Mula Kanjeng Nabi Isa, itulah sebabnya Kanjeng Nabi Isa sinebut putraning Allah sejati tan nganggo nyembah brahala gung. Artinya apa saudara-saudara? Coba terbayang enggak? Darmo Gandul nulis abad 19, punya pemikiran jauh lebih maju ketimbang kita di abad 21 sing senengane ngrasani tanggane sing beda agama. Sing tugase ngrasani tanggane mergo saka salame beda. Bangsa ini lebih primitif dari zaman dulu. Saya waktu SMP saudara-saudara teringat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pernahkah Bapak Ibu mengingat seorang penyair pujangga baru namanya Amir Hamzah? Lahir tahun 1911, meninggal 1946. Di dalam salah satu karyanya, Amir Hamzah itu menulis Bhagavad Gita. Itu kitab suci orang Hindu yang sering dikutip oleh Bung Karno. Karmani ewadi karasti mapalisu kedacana. Berjuanglah, berjuanglah tanpa menghitung akibatnya bagimu. Karmani wadika rasti mapali suke dacana. Kalau orang India gitu nyanyinya. Itu dari kitab Hindu, diterjemahkan seorang Muslim, seorang pujangga pujangga baru. Tidak pernah ada orang nyinyir Amir Hamzah agamanya tidak jelas, sudah murtad, sudah kafir, nggak ada. Itu tahun 1940-an coba. Tidak hanya itu, Amir Hamzah menerjemahkan Sirul Asar Sulaiman, kitab Kidung Agung, bagian dari kitab Perjanjian Lama ini. Berarti apa? Langit kebangsaan kita ini semakin menyempit, semakin pengap, semakin intoleran, semakin tidak hormat kepada perbedaan. Padahal kita lupa pada sumpahnya nenek moyang kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Natal mengembalikan kita pada rel sebenarnya, pada toleransi, pada penghormatan akan perbedaan, bahkan ketika kita disalahpahami. 1 Petrus pasal 3 15-16. Tetapi siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat, termasuk hormat terhadap perbedaan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saya pun saudara, ini terakhir saya sampaikan, ketika orang salah menilai iman saya juga tidak ingin mempermalukan dia di depan umum, tidak. Saya paham apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita, kita harus menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolo, degdoyo tanpa aji, menang tanpa ngasorake, mangan tanpa sego sing diabet. Nah itu ndak ada itu tambahan. Karena apa? Ketika orang salah paham itu kesempatan untuk kita membina hubungan yang baik. Satu contoh, kowe aja maca kitabe wong Kristen Mas. Kenapa? Kitabe ora enek sing asli.
Makanya kan terjemahan kabeh. Nah, ini kurang ke toko buku itu. Cari di lembaga Alkitab Ibrani Indonesia untuk Perjanjian Lama sudah terbit, sudah lama sekali puluhan tahun yang lalu. Alkitab Yunani Indonesia lebih lama lagi. Jadi ada. Tapi kenapa Pak orang Kristen kok tidak terbiasa dengan bahasa aslinya? Ini tak ceritani. Orang Kristen itu kitab sucinya mulai dari zaman kitab Taurat Nabi Musa, ditulis kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, sampai Risalah Yohana, surat-surat Rasul Yohanes, itu ditulis sebelum kematiannya tahun 90 Masehi. 1400 sebelum Masehi sampai 90 Masehi, hampir 1500 tahun. Kira-kira zamannya Nabi Musa ada bulan Agustus apa tidak? Belum ada. Zaman Nabi Musa ada Januari, Februari, Maret, April. Wong kita yang punya kalender itu aja kita lupa sejarahnya. Kenapa bulan Desember itu artinya Desem 10? Kok sekarang jadi bulan ke-12? Raruh aku Pak. Ini tak ceritani. Kalender kita itu dimulai 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Kalender kita ini. 21 April Pak, yo rohmu mengradenga Jengkartini tok loh. 21 April, kalender kita ini, kalender matahari ini loh, dimulai 21 April 753 sebelum Masehi. Siapa yang menciptakan? Raja Roma pertama sebelum kekaisaran, namanya Romulus. Makanya kerajaannya disebut Roma. Bulan pertama di Timur Tengah selalu ditandai dengan bulan musim semi, yaitu bulan Maret. Kalau di Babel, sekarang Irak, Nisan. Makanya bulan-bulannya cuma 10 pertama kali. Ini urutannya dengan Natalan, ya. Apa itu pertama? Maris, bulan pertama. Aparilis, musim semi artinya. Juni. Terus kemudian Sektilis, Juli itu kapan? Nanti Julius Kaisar yang mengadakan itu. Sektilis, Quintilis, September, Oktober, November, Desember, 10 cuma. Desem itu 10, November itu 9, Okto itu 8. Ketika yang namanya Julius Kaisar bertakhta menjadi Kaisar Roma, kalendernya kacau balau. Kenapa kalendernya kacau balau? Nah, peredaran matahari, peredaran bumi mengelilingi matahari, ini 364 hari atau 365 kalau pasca Bisat, 4 tahun sekali. Bulannya cuma 10, jumlah harinya 31. 31 dikali 10 cuma 310. Setiap bulan bergeser loh. Musim semi kok jatuh pada bulan Mei, masih cocok. Loh kok jatuh bulan Agustus sudah musim panas, gak cocok. Dirubah kalender itu. Kalendernya diubah apa? Dimasukkan 2 bulan pertama, yaitu Januari dan Februari. Januari itu dari dewa Janus. Dewa Janus itu mukanya satu ke depan, satu ke belakang. Simbol masa lalu dan masa depan. Itu loh. Tidak usah mengatakan jangan perayaan tahun baruan, karena itu dewa Janus keliru mana. Iya toh? Ojo nggih trompet, itu dewa Janus. Sekarang bahasa mana di dunia yang tidak terpengaruh dengan yang lain? Agamamu Islam namanya Ahmad Suryawan. Suryayu dewane wong Hindu, ayo balekno saiki gantinen Sam karena matahari. Kayak jeneng Chandra Setiawan gantinen Komar. Karena bulan itu bukan Chandra tapi Komar gitu loh. Mbok ya jangan fanatik. Terus Anda bikin bakso muslim 100% halal. Kabeh bak itu haram karena bak itu bahasa Tionghoa, artinya babi. Coba. Bener nggak? Kita ini kacau balau karena apa? Kita nggak ngerti bahasa asing, kita nggak ngerti sejarah. Akibatnya kita hantam kromoisme. Semua dianggap kafir, semua dianggap salah. Katanya Cak Nun, kue zaman Nabi ora nek pesawat loh Mas. Zaman Nabi ora nek pesawat lah. Kue lek munggah gaji berangkang kok saiki. Pesawatnya gaenane wong kafir kok.
Mari saudara-saudara kita disadarkan sebagai bangsa, jangan kita menilai orang lain dari keterbatasan kita. Ya otomatis di zaman Musa belum ada bulan Januari. Sampai itu ada lagunya, Januari, Januari yang indah. Itu setelah ada bulan Januari. Tapi kalau Anda mengatakan jangan pakai Januari karena Januari nama dewa. Di Syria nama bulan Januari itu Kanun Asani, ora Januari. Bulan Desember Kanun Al-Awal. Ayo sekarang. Jenenge bulan ini beda-beda. Baru tahun 500-an Paus menyuruh seorang matematikawan namanya Dionysius Exiguus disuruh bikin kalender. Karena apa? Orang Kristen teraniaya, orang Kristen dibunuh, diadu dengan singa itu pada masa penganiayaan. Ketika lepas dari penganiayaan, maka dibikinlah pertanda. Tahun ini namanya Anno Domini, tahun Gusti kita Yesus. Disebut tahun Masehi karena Masehi bahasa Arab itu Al-Masihiyun, orang-orang Kristen. Ini tahun Kristen. Dihitung kapan? Sejak Yesus Kristus. Pertanyaannya, kok enggak 25 Desember Pak? Kok 1 Januari? Baca sejarah lagi. Julius Africanus hidup pada abad ketiga. Dia seorang ahli geografi, dia seorang ahli astronomi, dia juga seorang penulis sejarah gereja. Dia mengatakan apa? Yesus Kristus yang dilahirkan itu tahun 215 kira-kira. Yesus Kristus yang dilahirkan pro octo kalandon Januarion, 8 hari sebelum Januari. 8 hari sebelum Januari dihitung 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Jadi 31, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. 8 hari sebelum Januari. Karena apa? 8 hari itu Kitan Yesus Al-Masih, sunatnya Yesus Kristus yang dicatat di dalam Injil Lukas. Sebagai orang Yahudi, hari seseorang diawali dari masa sunatnya, karena sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim. Itu sejarahnya lengkap ada. Tuh belum apa-apa kita sudah nuduh, awas kita ndak usah Natalan, karena Natalan tuh hari raya Dewa Matahari. Dul rene tak omongi, aja ngawur kowe. Sing kok waca iki buku mura saiki, bahasane apa? Ngerti ya tak ceritane. Kalender Dewa Matahari itu baru ditentukan oleh Kaisar Roma Pagan, namanya Aurelius, tahun 274 Masehi. Natalan sudah dilakukan di Roma zamannya Paus Telesporus tahun 125 Masehi, dirayakan lagi di Israel yaitu di Kaisarea oleh Uskup Theophilus tahun 170 Masehi, ditetapkan sebagai kalender pertama gereja tahun 189 Masehi lewat dokumen berbahasa Koptik Didaskalia Apostolorum tahun 189, jauh sebelum Dewa Matahari mencontoh kalender Natal 25 Desember. Di mana sumbernya? Baca pasal 18 Koptik Didaskalia Apostolorum, ditulis pada masa Patriark Demetrius pertama tahun 189 Masehi. Dokumennya lengkap saudara-saudara. Mergone wong Kristen ya asale ko Amerika, ko Eropa, ya toh ora roh sejarah, hobine ngelek-ngelek koncone dhewe. Katolik karo Protestan gegeran padha raruwe soalnya. Karena apa? Ini hidup abad 16, hidup tahun 1517, baru ada Protestan Pentakosta tahun 1901. Lah Yesus itu tahun abad pertama, 16 abad kosong, kita tidak tahu akibatnya apa. Demit-demit pada datang begal wong Kristen, khususnya apa? Wong sing ra duwe pengetahuan. Ora usah Natalan Mas, kuwi Dewa Matahari. Dewa Mata itu Natale Sol Invictus, tak goleki. Endi saiki tulisannya Sol Invictus mana? Ora roh.
Ini Pak, Ensiklopedia Britannica. Sing nulis entry ora roh ceritane. Karena apa yang nulis dari tahun 1978, 1960, 1895. Nah ini kejadiannya tahun 1 sebelum Masehi. Itu loh saudara-saudara. Makanya Natalan itu memang tanggal 25 Desember. Ini data sejarah kuno. Pertanyaannya sekarang, Desember kan musim dingin Pak. Apa ada gembala yang menggembalakan dombanya di padang? Roh Israel kalau ngomong gitu. Rohmu mekur Eropa. Karena apa? Bulan Desember di Bethlehem itu hawanya hangat. Tidak sama dengan Eropa. Era percorono dewe. Melu aku tanggal 19 Desember. Saya nanti akan jadi pembimbing. Bayar tapi. Ya toh? Bethlehem itu suhunya antara 8 derajat Celcius sampai 15 derajat. 8 derajat itu belum ada salju kecuali di bawah 0 derajat. Kalaupun ada salju di Israel biasanya di bulan Desember akhir itu di Bukit Hermon, tidak di Bethlehem. Terus yang disebut padang gembala itu bukan padang gembala biasa. Itu padang gembala namanya Migdal Eder, terletak 10 mil dari perjalanan Yerusalem menuju ke Migdal Eder. Itu tempat para kawanan domba Bait Allah menggembalakan dombanya untuk persiapan korban di Bait Allah. Bukan gembala biasa kayak di Australia, di Amerika, itu tidak. Makanya arkeologi, ilmu purbakala itu penting untuk memahami Alkitab. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi.
Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.